Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang farmakologi. Kita akan mengangkat topik farmakologi antioksidan, dan gimana sih cara antioksidan itu bisa bekerja, dan bagaimana efeknya terhadap sistem organ yang ada dalam tubuh. Oke, check this out. Antioksidan adalah senyawa mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal bebas tanpa mengurangi dan mengganggu, memutuskan reaksi yang berantai dari radikal bebas itu sendiri. Antioksidan secara nyata mampu memperlambat ataupun menghambat proses oksidasi zat yang mudah teroksidasi meskipun dalam konsentrasi rendah. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang dapat melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas. Jika berkaitan dengan penyakit, komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenolik ataupun senyawa golongan flavonoid. Itu biasanya ya sobat ya, tidak tertutup juga hal-hal yang lain. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas, ataupun memberikan elektronnya tentunya sobat. Antioksidan digunakan luas sebagai suplemen-suplemen makanan, ataupun sebagai penunjang terapi ya sobat ya, dengan harapan dapat membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit-penyakit seperti kanker dan penyakit jantung koroner. Radikal bebas. Radikal bebas adalah sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, alias jomblo ya sobat ya. Dan pada lapisan luarnya, meskipun juga suatu kelompok bahan kimia dengan reaksi jangka pendek memiliki satu atau lebih elektron bebas. Radikal bebas sebenarnya berasal dari molekul oksigen yang secara kimia strukturnya berubah akibat adanya aktivitas oleh lingkungan atau paparan lingkungan. Namun, radikal bebas ini juga dapat berasal dari hasil metabolisme tubuh. Aktivitas lingkungan yang dapat memunculkan radikal bebas antara lain adalah radiasi, polusi, asap rokok, dan lain hal sebagainya. Radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh akan selalu berusaha untuk mencuri elektron yang ada di molekul lain seperti DNA dan sel. Pengambilan ini jika berhasil, dia akan merusak sel DNA tersebut atau sel target tersebut yang berupa protein lipid dan DNA dari sel manusia yang sehat merupakan sumber pasangan elektron yang sangat baik. Dapat dibayangkan jika radikal bebas banyak beredar dalam tubuh, maka banyak pula sel yang akan rusak. Oksidasi dapat menyebabkan kerusakan sel, protein, DNA, dan lain sebagainya yang berpotensi menyebabkan kanker, penuaan, dan penyakit lainnya. Radikal bebas dapat menyebabkan efek yang buruk dalam tubuh. Jika jumlahnya banyak, maka ia akan dihancurkan. Radikal bebas dapat menyebabkan efek yang buruk dalam tubuh jika jumlahnya sangatlah banyak. Di antaranya, ia akan menghancurkan dinding sel dan memicu terjadinya trauma gen. Serangan berawal dari membran sel yang bersifat elastis dan fleksibel. Jadi, membran sel tersebut akan sangat mudah untuk melepaskan elektronnya sehingga dia bersifat radikal. Oleh karena itu, radikal bebas akan dengan mudah menangkap ataupun mencuri elektron dari membran tersebut.
lalu membran tersebut akan kehilangan fungsinya. Fungsi dari dinding sel adalah untuk membantu pengaturan pertumbuhan dan pembelahan sel, ataupun kehidupan daripada sel itu sendiri. Membatasi bagian di dalam bagian luar sel merupakan reseptor untuk hormon dan substansi biologi lainnya, dan puncak dari kerusakan tersebut bisa berdampak buruk pada darah dan jantung. Bahkan pada efek yang lebih serius, maka akan menyebabkan mutasi genetik dan terjadinya pembelahan sel yang tidak wajar yang dapat berujung pada penyakit kanker. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang farmakologi. Kita akan mengangkat topik farmakologi antioksidan. Bahasan berikutnya kita akan bahas penyakit apa yang bisa ditimbulkan karena radikal bebas ini. Dengan artian di sini radikal bebasnya sangatlah terlalu banyak. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Radikal bebas mengganggu sel endotel yang terdapat pada permukaan pembuluh darah. Sel endotel menghasilkan NO atau nitrogen monoksida yang berguna untuk mendilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Namun, jika nitrogen monoksida ini kurang dihasilkan, maka pembuluh darah tersebut akan bersifat vasokonstriksi atau terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Maka, aliran darah akan menjadi lebih cepat dan tekanan darah akan menjadi naik. Radikal bebas dapat mengganggu sel-sel yang terdapat pada kelenjar endokrin, sehingga sel-sel kelenjar endokrin akan menjadi rusak dan akan menyebabkan hyperaldosteronisme primer adalah sindrom yang disebabkan oleh hypersekresi pada aldosteron yang dapat meningkatkan pembuluh darah yang tidak terkendali dan umumnya berasal daripada korteks adrenal. Maka adrenalin akan meningkat dalam tubuh yang akan memicu terjadinya jantung berdebar, tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. 2. Aterosklerosis. Pada penyakit aterosklerosis, ini terjadi penyumpatan dan penyempitan pada pembuluh darah karena terjadinya penumpukan lemak pada pembuluh darah arteri. Pada pembuluh darah, ini bisa dipicu terjadinya reaksi oksidasi lemak karena keterlibatan daripada LDL atau low density lipoprotein ataupun juga VLDL yang berarti very low density lipoprotein, yang sebagian besar terdiri dari minyak jenuh, dan jika ini terjadi di jantung maka akan mengakibatkan atau meningkatkan risiko jantung koroner, dan jika terjadi pada otak maka ini akan memicu terjadinya stroke. Aterosklerosis dapat dicegah dan dihambat reaksi oksidasi LDL ataupun VLDL dengan menggunakan antioksidan. Antioksidan dapat menghalangi radikal bebas untuk mengoksidasi lemak pada LDL ataupun VLDL. Pada reaksi oksidasi dari LDL ataupun VLDL tersebut, maka hasil oksidasi LDL maupun VLDL tersebut akan masuk ke dinding pembuluh darah ataupun dinding sel endotel tersebut, dan akan terjadilah penumpukan daripada hasil oksidasi LDL maupun VLDL tersebut yang disebut dengan aterosklerosis, yang lama-kelamaan akan menyempitkan pada pembuluh darah, dan jika dibiarkan saja maka penumpukan tersebut dapat mengakibatkan penyumpatan pada pembuluh darah. Jadi fungsi daripada antioksidan ia memicu daripada nitrogen monoksida tadi untuk bereaksi kembali ataupun melakukan aktivitasnya kembali. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang farmakologi. Kita akan mengangkat topik farmakologi antioksidan.
Katarak pada mata yang sering terjadi pada lansia dapat disebabkan oleh radikal bebas yang ditandai dengan gangguan pada lensa mata. Akibatnya, penghilangan atau berkurangnya penglihatan bahkan bisa mengakibatkan kebutaan. Hal ini terjadi karena sinar matahari dan pembawa oksigen sangat rentan terhadap sinar penyebab teroksidasi lemak. Diabetes di sini dibagi menjadi dua tipe 1 dan tipe 2. Poin pertama, diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, radikal bebas merusak sel-sel Langerhans ataupun sel beta pankreas, sehingga insulin yang dihasilkan pada pankreas ataupun beta pankreas akan mengakibatkan pengurangan insulin atau defisiensi insulin dalam tubuh. Pada penyakit diabetes tipe 1, maka insulin harus didatangkan dari luar dengan cara menyuntikkannya. Oke. Diabetes tipe 2. Pada penyakit diabetes tipe 2, radikal bebas masuk ke dalam sel yang mempunyai reseptor dari insulin. Jika insulin tidak berkaitan dengan reseptornya, maka gula tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Pada penyakit diabetes tipe 2 ini, sel-sel Langerhans ataupun sel beta pankreas tetap dapat bekerja memproduksi insulin. Tetapi, insulin yang dihasilkan di sini tidaklah dapat terikat pada reseptornya, sehingga glukosa yang ada dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel yang akan mengakibatkan kadar glukosa dalam darah akan menjadi meningkat. Pada penyakit leukemia, radikal bebas akan merusak inti sel pada sumsum tulang yang akan mengakibatkan pembelahan pada inti sel dan sumsum tulang tersebut akan menjadi tidak wajar. Pada sumsum tulang merupakan tempat untuk mensintesa sel darah putih. Karena ini sel yang ada sumsum tulang tersebut telah dirusak oleh radikal bebas, maka sintesa daripada sel darah putih akan menjadi tidak terkendali dan terjadinya peningkatan sel darah putih dalam tubuh, dan penyakit ini disebut juga dengan leukemia ataupun kanker darah. Antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas yang mengalami kekurangan elektron tersebut. Maka dalam hal ini, antioksidan dapat memberikan sejumlah elektron pada radikal bebas tersebut agar ia bersifat stabil ataupun tidak reaktif lagi. Maka daripada itu, kerusakan daripada inti sel dan sumsum tulang tersebut dapat dihindari. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang farmakologi. Kita akan mengangkat topik farmakologi antioksidan. Penyakit jantung koroner terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan daripada otot jantung terhadap oksigen yang disebabkan oleh pembuluh darah koroner. Hal ini dapat disebabkan karena adanya gangguan pada pembuluh darah. Apabila arteri koronaria tersebut tersumbat, maka ia akan menyebabkan nekrosis ataupun kematian pada sel tersebut pada otot jantung, sehingga akan terjadi nyeri yang sangat hebat pada bagian dada. Manifestasinya sangat tergantung pada presentasi penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah tersebut. Semakin besar penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah jantung tadi, maka akan semakin hebat pula sakit yang dirasakan pada bagian dada. Manifestasi dari penyumbatan tersebut beragam, diantaranya adalah nyeri pada bagian dada ataupun angina pectoris, dapat menyebabkan nekrosis atau kematian sel yang sebagian pada otot jantung atau infart miokard, sehingga akan terjadi kematian secara mendadak. Gagal ginjal. Pada penyakit gagal ginjal, sel endotel yang terdapat pada glomerulus telah dirusak fungsinya oleh radikal bebas tersebut. Maka pada sel endotel glomerulus tersebut, ia akan kehilangan fungsinya dalam melakukan filtrasi ataupun penyaringan pada glomerulus tersebut.
sehingga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan keluar daripada tubuh, sehingga ini akan memicu tidak terjadinya lagi penyaringan di dalam glomeruli tersebut, yang akhirnya molekul-molekul pada glukosa tidak akan tertahan lagi. Namun molekul tersebut akan keluar juga bersama urin, bersama molekul lainnya, dan molekul-molekul lainnya yang diperlukan oleh tubuh, yang meliputi tentang bagian yang terlarut yang terdiri dari air dan sisa metabolisme urea, asam urat, kreatinin, dan lain-lain. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang farmakologi. Kita akan mengangkat topik farmakologi antioksidan. Pada penyakit kanker, radikal bebas menyerang inti sel pada bagian organ tersebut. Inti sel tersebut berubah drastis, berubah secara genetis, sehingga sel tersebut akan terus-menerus dan akan membelah tanpa kendali. Dalam hal ini, antioksidan menghalangi radikal bebas tersebut untuk merusak inti sel tersebut dengan cara mendonasikan atau mendonorkan atom hidrogen atau atom H dari antioksidan tersebut kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut ia akan menjadi lebih stabil. Kanker bukanlah satu penyakit, melainkan gabungan dari banyak penyakit. Sel kanker tersebut tidaklah tumbuh dengan cepat, namun melainkan tumbuh dengan lambat dari sel normal. Tetapi sel kanker tersebut dapat menghindari diri dari kematian, tumbuh dan membelah secara tidak terbatas, sehingga sel kanker ini tumbuh meluas dan merambat pada sel lainnya. Kanker berasal dari satu sel yang tidak normal. Pada penyakit tumor, sama halnya dengan penyakit kanker. Radikal bebas menyerang pada inti sel dari sel tersebut, sehingga pada bagian tumor tersebut akan mengalami mutasi genetik yang tidak terbatas dan tidak akan mengalami kematian pada sebagaimana mestinya pada sel normal. Pada penyakit tumor ini, perbedaan pada penyakit kanker adalah lokasinya. Pada tumor, sel yang bermutasi tidak hanya bersifat lokal, namun sel pada kanker ia bersifat sistemik, yang akan mengganggu sel lainnya, sehingga akan memicu organ-organ lain juga terganggu jadinya. Sedangkan pada bagian tumor, dia hanyalah bersifat lokal. Oke sobat, sekian informasi kita pada video kali ini, dan ini adalah bagian ringkasan daripada farmakologi antioksidan. Semoga kamu dapat menikmati videonya, mengambil pelajaran pada videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sains Farmasi YouTube channel.